Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad al-bashir an-nadhir as-sirajul munir wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumin nusyur. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al mukarramun wal muhtaramun, para asatidz, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, bil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-A'raf beserta para pengurus Masjid Jami Al-A'raf, juga yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Taufik serta Bapak Haji Suarsana selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-A'raf. Kemudian yang saya hormati Bapak RW, Bapak RT serta para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita berkumpul bersama di Masjid Jami Al-A'raf dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menambahkan mahabbah kita, kecintaan kita kepada beliau. Amin ya rabbal. Dan kita selalu senantiasa bisa mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu peristiwa yang hanya dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dialami oleh siapapun makhluk Allah, baik berupa malaikat atau manusia. Siapapun para anbiya, para rasul tidak pernah mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengisra dan mi'rajkan Nabi, menjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan hadiah buat Nabi kita Muhammad karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah, manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara seluruh manusia, di antara seluruh nabi, 124.000 nabi, 313 rasul, semuanya ya, di antara para anbiya ada yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 25 nabi yang wajib kita ketahui yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antara 25 nabi atau 25 rasul diistimewakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5 rasul ulul azmi namanya. Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Isa alaihi salam, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara 5 rasul ada lagi yang diistimewakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Burdah lil Imam Al-Busiri tadi kita bacakan bersama-sama, faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Faqan nabiyyina, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqan nabiyyin,
mengungguli para nabi, mengungguli para rasul. Ya, fi khalqin wa fi khuluqin. Baik di dalam ciptaan. Nah, baik di dalam ciptaannya. Ya, rupa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengungguli daripada rasul-rasul yang lain. Kalau kita sering dengar Nabi Allah Yusuf adalah nabi yang paling tampan. Iya kan? Kita sering dengar begitu dari kita masih ngaji dulu di madrasah. Nabi yang paling tampan adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keindahan ke dunia ini atau ketampanan ke dunia ini, ya, di angka 100, maka angka 100 ini dibagi dua, ya, 50 untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 50 lagi dibagi dua, 25 Allah berikan kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, 25 lagi buat kita beramai-ramai, bagi-bagi dah sarang sedikit, iya. Tapi semuanya alhamdulillah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya manusia enggak ada yang enggak ada yang jelek. Di dalam Al-Quran dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia, kata Allah, sebaik-baiknya ciptaan. Tapi ada yang lebih unggul. Di antara semua manusia Nabi Allah Yusuf lebih unggul. Di atas Nabi Allah Yusuf siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa yang kita pelajari dari dulu dan Nabi paling tampan Nabi Yusuf? Kenapa enggak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai wibawa atau haibah yang sangat tinggi. Oleh karena itu para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau duduk depan Rasulullah, kalau melihat tuh enggak berani melihat wajah Rasulullah begini, dangak begini, enggak ada yang berani. Semuanya dalam keadaan menunduk di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wibawanya Nabi kita. Jangan lagi sahabat-sahabat Nabi, malaikat Jibril dalam riwayat kalau beliau menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau duduk dengan duduk yang tawarruk, duduk yang iftirash, seperti duduknya orang sholat, duduk bersimpuh. Dan kalau datang malaikat Jibril, duduk enggak langsung mendekati Rasulullah, duduk jauh dulu. Kalau Nabi bilang udnu ya Jibril, mendekat ya Jibril, baru malaikat Jibril mendekat perlahan. Udnu ya Jibril, dekat lagi ya Jibril, mendekat lagi malaikat Jibril perlahan. Karena apa? Karena wibawanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin, tidak ada yang bisa mensifati wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena wibawanya beliau. Tidak ada yang berani mengangkat wajah di depan wajah mulia baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Sayyidina Hasan bin Thabit, salah satu penyair di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan syair buat Nabi begini: wa ajmalu minka lam talidin nisa'u wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, yang lebih indah dari engkau ya Rasulullah tidak pernah mata aku melihat. Yang lebih indah dari Nabi Muhammad mataku tidak pernah melihat, kata Sayyidina Hasan bin Thabit. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, yang lebih baik dari engkau tidak pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau diciptakan oleh Allah bebas daripada cacat, bebas daripada kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau diciptakan sekeinginan engkau, semau engkau, sekehendak engkau. Artinya seakan-akan tuh Nabi Muhammad diciptakan boleh milih. Ini hidungnya begini, ini matanya begini, ini bentuknya begini, ini. Kalau kita kan terima apa adanya ya.
Ya, kalau kita kadang-kadang ada yang hidungnya mancung, kupingnya rada caplang dikit ya. Tapi alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah jadi manusia, kemudian beriman kepada Allah, kemudian lebih nikmat lagi kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang beriman dan dijadikan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa dikatakan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungguli para nabi, ya, mengungguli para nabi akhlak, perangai, adab dan budi pekertinya. Nabi kita budi pekertinya paling unggul sampai dipuji oleh yang maha besar Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dipuji sama Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya akhlakmu yang begitu agung ya Muhammad, akhlakmu yang begitu mulia. Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, ya ummal mu'minin, wahai ummal mu'minin, bagaimana perangai Nabi Muhammad, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad? Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran dan isi-isinya semua akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang diperintahkan dalam Al-Quran kecuali Nabi mengerjakannya. Tidak ada yang dilarang dalam Al-Quran kecuali Nabi menjauhkannya. Jadi akhlak-akhlak Nabi adalah akhlak yang diterapkan di dalam Al-Quranul Karim. Pantas Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah adalah panutan, uswah hasanah buat kita, karena perbuatan dan perkataan Nabi tidak ada yang melanggar Allah sama sekali. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi akhlaknya mengungguli daripada nabi-nabi yang lain. Ya, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Dan tidak ada yang menyamai Nabi, tidak ada yang membandingi Nabi fi ilmin wala karami, baik dari segi ilmu, baik dari segi ilmu. Allah Subhanahu wa taala kalau menciptakan ilmu itu umpama 199 ilmu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi segitunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ilmunya begitu banyak, yang kata Nabi, ana madinatul ilmi, aku adalah kotanya ilmu. Tapi tetap Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berdoa. Dikatakan dalam Al-Qur'an, wa qul rabbi zidni ilman. Katakan ya Muhammad, tambahkan kepadaku ilmu ya Allah. Selalu diperintahkan untuk berdoa agar ditambahkan ilmu. Jadi walaupun banyak ilmunya, enggak berhenti-berhenti untuk berdoa agar ditambahkan ilmu. Jadi ilmu itu enggak ada batasnya. Ya, menuntut ilmu minal mahdi ilal lahad. Nuntut ilmu itu dari masih kecil sampai ke lubang lahat, sampai ke kuburan. Enggak ada orang nuntut ilmu mentok. Gua udah mentok, gua udah kemana aja, keluar negeri semua gua udah sasabin, ilmu gua udah banyak, udah mentok, gua udah nggak perlu nyari ilmu lagi. Ini orang setengah gila kalau yang ngomong begini. Jadi ilmu itu nggak ada batas. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ilmunya paling tinggi. Ya, walam yudanuhu fi ilmin wala karomi, dan tidak ada yang membandingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kemuliaan dan kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat Nabi Allah Sulaiman begitu dermawan, jadi manusia, jadi nabi. Beliau diberikan kekayaan oleh Allah, kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bisa sampai apa? Sampai mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya pengen menjamin makanan setiap makhlukmu dalam setahun. Nabi Allah Sulaiman pernah minta begitu sama Allah, saking kayanya. Ya, Nabi Allah Sulaiman ini kaya. Beliau punya istana itu, ubinnya aja ini emas, ya, ubinnya tuh selang-seling, emas, perak, ubinnya. Tuh lantainya, belum istananya begitu megah. Kaya raya Nabi Allah Sulaiman. Prajuritnya manusia, jin, syaitan pada nurut sama Nabi Allah Sulaiman.
Itu para jin suruh nyari mutiara yang ada di laut semua. Beliau pernah ngomong sama Allah begini, ya Allah, saya pengen ngundang manusia, saya pengen ngundang makhlukmu, saya pengen ngejamin makan makhlukmu dalam setahun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya Musa, ya Sulaiman, kamu gak bakal bisa. Ya udah ya Allah, sebulan. Kata Allah, gak bisa juga. Seminggu ya Allah, gak bisa juga. Sehari ya Allah, gak bisa juga. Ya udah, sekali dah ngundang, saya pengen ngundang seluruh makhlukmu yang ada di bumi untuk jamuan makan. Ya. Kata Allah, silahkan kau coba ya Musa, tapi ketahuilah itu pun kau nggak akan bisa. Tapi silahkan coba. Nabi Allah Sulaiman kerahkan semua prajuritnya, bikin jamuan. Kalau kata kita apa yang meja makan ya, meja makan begini, itu meja makan dalam riwayat panjangnya saja sekitar 1000 sampai 2000 kilometer. Panjangnya itu. Wah, gitu. Ya. Begitu dibikin, datang waktu jamuan, ada satu makhluk Allah yang hidup di laut, namanya ikan nun. Ikan apa? Nun. Ada satu namanya ikan nun. Nggak ada kan? Kita nggak pernah dengar ya. Kita dengarnya ikan paus, hiu, lele, mujair, sepat, bawal. Nggak pernah kita dengar ikan apa? Nun ya. Ini ikan nun, ya, makhluk Allah yang paling besar yang ada di bumi. Itu ikan nun melahap jamuan yang sudah dijamu oleh Nabi Allah Sulaiman dalam satu mangapan saja, langsung dihabiskan jamuan itu semua yang Nabi Allah Sulaiman sediakan untuk seluruh manusia. Hanya untuk satu makhluk, itu pun belum kenyang. Masya Allah, maha besar Allah. Udah datang kiai ya? Kiainya udah datang? Oh, udah? Nah, udah berarti dikit lagi. Memang saya buat nungguin Kiai Fadilah ya. Kalau Kiai Fadilah udah sampai, ya berarti dikit lagi berarti ya. Udah nyampe dalam udah? Ya. Itu para hadirin jamaah sekalian. Kalau Nabi Allah Sulaiman bisa menjamu seluruh manusia karena beliau memang kaya raya. Ya. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih senang hidup dalam kesederhanaan. Padahal Nabi Muhammad kalau mau kaya bisa banget? Bisa banget. Nabi Muhammad itu hidup sederhana karena milih. Ya, hidup dalam keadaan miskin karena pilihan beliau. Kalau kita kan enggak. Ada yang hidup miskin karena emang dari sononya. Emang udah urat susah ya. Emang hidup sederhana dari sononya, bukan boleh milih. Emang udah itu yang ditentukan sama Allah. Tapi Nabi Muhammad emang beliau yang pilih. Enggak mau hidup kaya, beliau maunya hidup sederhana. Kata Nabi, khuyyirtu baina an akuna nabiyan malikan wa an akuna nabiyan abdan. Aku dikasih pilihan sama Allah. Aku disuruh milih, pengen jadi nabi yang raja, kaya raya, apa pengen jadi nabi yang rakyat biasa sederhana hidup. Aku pilih apa? Wakhtartu an akuna nabiyyan abdan. Aku pilih aku jadi nabi yang sebagai rakyat biasa aja. Aku pengen sederhana aja. Jadi sederhananya nabi karena memang beliau yang pilih. Kalau beliau mau pilih jadi nabi yang kaya, maka kata Nabi SAW, gunung-gunung yang ada di kota Mekah semuanya Allah rubah jadi emas. Dan kemana saja aku berjalan, maka gunung-gunung itu selalu mengikuti aku, katanya. Kalau aku pengen jadi nabi yang kaya, jadi nabi bisa banget. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Nah inilah mengungguli dari setiap segala sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur Allah jadikan sebagai umat beliau. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita dibangkitkan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk syurga bersama-sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.